Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisha Putri Lestari dari kelas Manajemen Haji dan Umroh 4A dengan NIM 12140700003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sebelum kita memasuki materi mengenai pelaksanaan ibadah haji, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu haji dan umroh. Haji secara etimologi atau bahasa berarti menuju, sedangkan secara terminologi atau istilah adalah berkunjung ke Baitullah untuk beribadah mengerjakan manasik tertentu, yakni mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian, umroh secara etimologi berarti berkunjung, dan secara terminologi atau istilah syar'inya adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Hukum ibadah haji dan umroh. Yang pertama, ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah. Sedangkan umroh bagi yang menunaikan digolongkan sebagai ibadah wajib dan sunnah. Maksudnya, ibadah umroh dengan hukum wajib yaitu umroh yang dilaksanakan baru pertama kali. Sedangkan umroh sunnah adalah umroh yang dilaksanakan untuk kedua kalinya atau seterusnya dan bukan karena nazar. Untuk dasar-dasar hukum ibadah haji dan umrah itu sendiri terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kemudian ada juga di Quran Surah Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Selanjutnya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Kemudian syarat-syarat haji, yakni yang pertama adalah beragama Islam. Syarat haji yang pertama adalah beragama Islam, yaitu orang yang meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang kedua adalah baligh atau sudah dewasa. Syarat haji selanjutnya yakni berakal sehat, kemudian merdeka atau bukan budak. Dan yang terakhir adalah istitoah, mampu secara fisik, mental, dan finansial. Selanjutnya yakni mengenai rukun haji dan umroh. Rukun haji dan umroh sedikit berbeda, yakni rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, tahallul, kemudian dilakukan dengan tertib. Sedangkan rukun umroh yakni niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan juga dilakukan dengan tertib. Perbedaannya yakni terletak pada wukuf di Arafah. Untuk tiap-tiap rukun akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama adalah ihram. Ihram dalam haji dan umroh dilakukan dengan mengucapkan niat haji atau umroh.
Untuk niat haji sendiri yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Sedangkan niat umroh yakni nawaitul umrata wa ahramtu biha Allahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Dalam pelaksanaan ibadah haji ada 3 cara yang dipilih oleh jamaah haji, yakni haji tamatu, haji ifrad, dan haji qiron. Namun mayoritas jamaah haji Indonesia memilih melaksanakan haji tamatu, yakni jamaah haji mengerjakan umroh pada bulan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan ibadah haji. Namun dengan cara ini jamaah haji wajib membayar dam. Adapun niat ihram haji dan umroh bagi jamaah haji Indonesia gelombang pertama, yaitu mereka yang mendarat dan menetap di Madinah terlebih dahulu, kurang lebih 9 hari dan menuju ke Makkah dengan menggunakan bus, maka niat umrohnya dilakukan dengan mengambil mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah atau di Madinah. Adapun tahapan-tahapannya dalam melaksanakan ihram yakni pertama, jamaah sudah mandi, berwudu, memakai wangi-wangian, memotong kuku, dan sudah berpakaian ihram di hotel. Kemudian menaiki bus yang telah disediakan. Setelah tiba di Masjid Bir Ali, jamaah melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Akan tetapi bagi jamaah haji lansia atau yang mengalami uzur, sholat sunnah ihram dilaksanakan di hotel atau sebelum menaiki bus, sehingga saat berada di Bir Ali, jamaah tidak perlu turun dari bus. Kemudian saat di Bir Ali, jamaah haji atau jamaah haji lansia yang memiliki uzur melaksanakan niat ihram di atas bus di Bir Ali atau Zulhulaifah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau dengan niat tadi nawaitul umrata wa ahramtu bihalillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Seperti itu. Khusus bagi jamaah lansia yang lemah atau sakit, maka dianjurkan untuk melakukan niat umroh atau niat ihram beserta isyarat atau ihram bersyarat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan terlaksanakannya ibadah umroh. Maka saat berniat ihram dengan istighfar tersebut, maka jamaah mengucapkan labbaik Allahumma umrah fa inna habasani habisun labbaik Allahumma fahamli haitsu habasani. Kemudian setelah berniat ihram umrah, maka jamaah sangat dianjurkan untuk membaca talbiyah, sholawat, doa, dan zikir selama perjalanan menuju Makkah. Dan seluruh jamaah haji yakin telah melaksanakan niat ihram umrah. Kemudian setelah melaksanakan ihram, jamaah harus menjaga larangan-larangan ihram. Untuk jamaah haji Indonesia, karena melaksanakan haji tamatu, yakni pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, jamaah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dengan niat ihram haji di tempat tinggal masing-masing atau di maktab masing-masing dengan catatan telah melakukan aktivitasnya sebagai berikut. Yang pertama, bersuci. Disunahkan untuk membersihkan badan dengan mandi dan berwudu, memotong kuku, memakai wangi-wangian, karena setelah ihram, hal-hal tersebut akan menjadi larangan. Kemudian berpakaian ihram. Untuk perempuan, pakaian ihram yakni dengan memakai pakaian putih atau hitam, dianjurkan berwarna putih dengan menutup seluruh aurat kecuali tangan, telapak tangan, dan punggung tangan dengan perbatasan pergelangan tangan, dan juga dilarang menutup wajah. Jadi untuk jamaah haji perempuan dilarang untuk memakai niqab atau cadar saat melaksanakan ihram. Kemudian berniat haji mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau dengan niat tadi nawaitul hajja wa ahramtu biha Allahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Selanjutnya yakni wukuf. Wukuf artinya yaitu berdoa di Arafah dengan daerah yang luas. Jemaah haji dapat berdoa, berzikir, memuja Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Waktu terbaik untuk melakukan salah satu dari 5 rukun haji ini yaitu saat zawal atau matahari tergelincir pada 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
Syarat-syarat untuk melakukan wukuf di Arafah itu sendiri yakni jamaah yang memenuhi persyaratan sah ibadah seperti yang tadi Islam, berakal sehat, balik dan lain sebagainya. Dalam hadis disebutkan bahwa haji itu adalah Arafah, yang artinya bahwa wukuf di Arafah menjadi ritual yang sangat penting dan menjadi pembeda antara haji dan umroh. Rukun haji selanjutnya yakni tawaf, artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Masjidil Haram adalah lokasi jamaah haji yang akan melaksanakan tawaf. Tawaf dilakukan mulai dari Hajar Aswad. Jika tidak dapat mendekati Hajar Aswad, maka dapat dilakukan dengan berjalan searah garis lurus dari Hajar. Nanti saat di Masjidil Haram akan ada garis lurus melintang dari Hajar Aswad sampai ujung Masjidil Haram. Kewajiban dalam melaksanakan tawaf yaitu jamaah haji harus memulainya dari Hajar Aswad mengelilingi sebanyak 7 kali putaran penuh, memutar melawan arah jarum jam. Saat hendak melaksanakan tawaf, jamaah perlu memperhatikan syarat sah tawaf, yaitu yang pertama, suci dari hadas dan najis. Sebelum melaksanakan tawaf, hendaknya untuk berwudu atau bertayamum apabila khawatir menggunakan air, atau untuk lansia-lansia atau jamaah-jamaah yang memiliki uzur untuk melaksanakan wudu, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang kedua, yakni menutup aurat. Selanjutnya, berada di dalam Masjidil Haram, termasuk di area perluasan pada lantai 2, 3, atau 4, meskipun dengan posisi melebihi ketinggian Ka'bah dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah. Maka diperbolehkan apabila melaksanakan tawaf tidak sejajar dengan Ka'bah, boleh pada lantai 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dimulai dari Hajar Aswad, dan Ka'bah berada di sebelah kiri dengan perputaran melawan arah jarum jam. Kemudian jamaah tidak diperbolehkan di dalam berputar melalui dalam Hijr Ismail, yakni harus di luar Ka'bah. Meskipun Hijr Ismail itu berada di luar Ka'bah, tetapi untuk bagian dalam Hijr Ismail itu dihitung dalam jangkauan di dalam Ka'bah. Kemudian jamaah diwajibkan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Apabila di tengah-tengah putaran jamaah haji apabila di tengah-tengah putaran jamaah haji batal wudhunya, maka jamaah haji harus mengambil wudhu terlebih dahulu dan melanjutkan putaran dengan melanjutkan hitungan putaran. Jadi tidak memulai dari awal. Dan rukun selanjutnya yakni sa'i. Sa'i merupakan kegiatan berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah, dimulai dengan berjalan sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Dimulai dengan berjalan sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah dengan membaca niat dan melakukan sebanyak 7 putaran yang merupakan syarat dari sa'i. Adapun syarat terakhir yaitu setiap putaran dilakukan secara berturut-turut. Untuk setiap putarannya, jamaah harus membacakan doa, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita abi'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Faman tatawa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Kemudian rukun haji selanjutnya atau yang terakhir yakni tahallul. Tahallul merupakan mencukur rambut kepala setelah selesai menunaikan ibadah haji. Tahallul merupakan bukti dari tunduknya kita sebagai manusia yang lemah di hadapan Allah. Jemaah haji pria biasanya akan mencukur rambut kepalanya hingga habis. Sedangkan bagi jamaah perempuan, tahallul dilakukan dengan menggunting sedikit di bagian ujung rambutnya. Ketika akan bertahalul dan sebelum mencukur rambut, Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengatakan bahwa dianjurkan membaca doa saat melakukan rukun haji, yakni Allahumma ja'al likulli sya'rin nuran yawmal qiyamah. Kemudian ini disunahkan atau dianjurkan
Bagi jamaah haji, saat meminum air zam-zam, dianjurkan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, untuk wajib haji dan umroh, sedikit berbeda dengan rukun haji. Wajib haji, yakni dengan memulai ihram dari mikot. Mikot sendiri merupakan batas untuk memulai ihram. Ada dua mikot, yakni mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah mikot waktu, atau kapan waktu untuk memulai ihram. Kemudian untuk mikot zamani, yakni tempat, yakni batas tempat atau tempat mulai dilakukannya ihram setiap jamaah. Nah, setiap jamaah dari negara-negara yang berbeda juga memiliki mikot makani yang berbeda pula. Kemudian wajib haji yang kedua yakni melontar jumroh. Yang ada 3 jumroh, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Kemudian yang selanjutnya yakni mabit di Musdalifah, yaitu berdiam diri di Musdalifah untuk mengambil kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Kemudian ada mabit di Mina. Biasanya jamaah melaksanakan mabit di Mina itu bermalam selama 1 malam. Kemudian dilanjut dengan wukuf di Arafah. Kemudian yang terakhir yakni tawaf wada. Tawaf wada yakni tawaf terakhir atau tawaf perpisahan sebelum kembali ke tanah air. Kemudian untuk umrah sendiri, wajib umrah, yakni hanya 2 hal, dua wajib umrah. Yang pertama adalah niat ihram di mikot, kedua meninggalkan perkara yang dilarang selama berihram. Kemudian untuk sunnah-sunnah haji itu sendiri, yakni seperti tawaf sunnah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, disunahkan mencium hajar aswad, membuka lengan ketika tawaf, dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, selanjutnya yakni manfaat ibadah haji dan umroh. Yang pertama yakni mensucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai umat muslim yang berkunjung atau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, berarti beliau merupakan orang-orang panggilan yang tentunya akan semakin dekat dan suci hatinya. Terima kasih aku jelasinnya. Oke. Selanjutnya yakni pelaksanaan ibadah haji berada di Mekah yang menjadi tempat pertukaran ilmu atau pusat dari peradaban muslim di dunia. Selain itu, Mekah sendiri merupakan pusat peribadatan dan juga dakwah dari seluruh umat muslim di dunia. Karena dilaksanakan secara serentak seluruh umat muslim di dunia, maka dalam waktu dan tempat yang sama, seluruh umat muslim dengan berbagai macam keanekaragaman karakter, latar belakang yang berbeda, maka akan menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi. Dengan begitu, memberikan penyadaran untuk diri sendiri terhadap prinsip kebebasan yang mungkin pada kehidupan asli setiap muslimnya memiliki kebebasan yang berbeda-beda, namun saat melaksanakan ibadah haji, maka otomatis akan menjadi penyadaran diri untuk untuk toleransi kepada prinsip-prinsip kebebasan masing-masing pribadinya. Selanjutnya, hikmah dan juga keutamaan ibadah haji dan umroh. Yang pertama yakni sebagai pelebur dosa. Pertama yakni melebur dosa. Yang kedua adalah sebagai jihad. Dengan berbagai rangkaian ibadah yang telah jamaah lakukan dari mulai persiapan pemberangkatan dan juga pelaksanaan di tanah haram, maka hal tersebut dihitung sebagai jihad kita sebagai seorang muslim. Kemudian jemaah haji yang telah melaksanakan haji merupakan umat-umat atau kaum-kaum panggilan Allah. Ini sekaligus berarti bahwa jemaah tersebut menjadi tamu Allah. Dan juga
kita sebagai umat muslim dijanjikan oleh Allah untuk dikabulkan doa-doanya ketika kita melaksanakan haji di Baitullah. Kemudian apapun semuanya yang telah jamaah keluarkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, maka hal tersebut dihitung sebagai nafkah di jalan Allah. Dan dengan melaksanakan ibadah haji tersebut, Allah menjanjikan untuk memberikan pertolongannya dan juga memberikan ampunannya kepada umat yang melaksanakan ibadah haji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keutamaan dan juga pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memakai kain ihram. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk pemakaian kain ihram baik haji atau umroh bagi jamaah laki-laki. Yang pertama dengan menyiapkan 2 lembar kain ihram. Lembar yang pertama untuk bagian bawah dan lembar yang kedua untuk bagian atas. Langkah awal yakni dengan membentangkan kain ihram dan juga meletakkan di belakang badan, kemudian membagi rata dengan kaki agak diregangkan agar nanti mudah untuk berjalan. Cara yang pertama yakni dengan mengatupkan ujung-ujungnya, kemudian seperti yang di video, seperti itu. Seperti memakai sarung selayaknya memakai sarung, kemudian dililit ke bawah, namun jangan sampai di bawah pusar, karena itu merupakan aurat bagi laki-laki. Nah, seperti ini. Dengan begitu, ini akan memudahkan jamaah laki-laki untuk berjalan. Kemudian bisa menggunakan gesper untuk mengantisipasi ihram yang mungkin saja melorot. Nah, sebagian muslim ada yang menganggap bahwa memakai gesper itu dilarang karena terdapat jahitan. Namun sebenarnya diperbolehkan karena gesper itu tidak membentuk tubuh, karena yang dilarang oleh agama untuk pakaian ihram yakni pakaian berjahit yang membentuk lekuk tubuh. Nah, untuk cara pemakaian kain ihram untuk bagian bawah yang kedua yakni dengan membentangkan sama seperti cara yang pertama, namun dengan bagian kanan yang lebih pendek. Nah, seperti yang di video, seperti ini. Nah, ini diperuntukkan untuk jamaah-jamaah yang memiliki langkah kaki yang panjang. Jadi lebih gampang untuk bergerak dengan cara yang kedua ini. Selanjutnya untuk cara pemakaian kain ihram bagian atas. Pertama, bentangkan kain ihram, kemudian taruh di belakang punggung, dan juga untuk bagian kanan, itu ditaruh di bawah ketiak, sedangkan kiri itu di atas, dan juga diselipkan di gesper atau di pinggang agar tidak copot sebagai itu acuan. Pastikan kuat agar tidak terlepas. Nah, untuk bagian kanan itu di bawah ditaruh di ketiak, dililitkan di bawah ketiak. Ini untuk pelaksanaan tawaf. Jadi untuk tawaf itu diwajibkan untuk membuka bahu kanan. Kemudian untuk pelaksanaan ibadah yang lain, rangkaian ibadah yang lain itu kain ihram dianjurkan untuk menutup bahu kanan, kecuali tawaf. Udah gitu loh. Selanjutnya untuk jamaah haji perempuan dianjurkan untuk menggunakan baju ihram berwarna polos. Disunahkan untuk menggunakan baju berwarna putih dengan ketentuan menutup aurat, tidak membentuk lekuk tubuh, dan juga tidak menutupi telapak tangan
serta pergelangan tangan dengan serta punggung tangan dengan batas pergelangan tangan, dan juga dilarang untuk menutupi wajah. Jadi untuk jamaah haji perempuan dilarang menggunakan niqab atau cadar. Sebelum menggunakan kain ihram dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, memotong kuku dan memotong rambut. Karena setelah dilaksanakannya ihram, hal-hal tersebut akan menjadi sebuah larangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen bimbingan manasik haji. Manajemen atau pengkoordiniran yang baik akan mencapai hasil suatu kegiatan yang baik pula, sehingga proses kegiatan dapat berjalan terarah, efektif, dan efisien. Maka dari itu, perlu adanya proses manajemen yang baik dari KBIHU maupun KUA dalam proses bimbingan agar proses bimbingan manasik dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mengutamakan pemahaman jamaah. Adapun rangkaian proses dalam istilah manajemen yakni meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, aksi atau tindakan atau action, dan pengontrolan atau controlling, serta evaluasi. Pertama yakni perencanaan atau planning. Di dalam KBIHU dapat menetapkan tujuan, seperti salah satunya untuk melayani dan membimbing jamaah haji maupun umroh agar dapat memahami ilmu manasik, sehingga jamaah dapat mandiri dalam menunaikan ibadahnya. Selain menetapkan tujuan, kita juga harus merancang program bimbingan manasik seperti program pembelajarannya bagaimana, materi-materinya yang akan disampaikan apa saja, kemudian materi yang tertulis berkaitan dengan fikih haji, ataupun pelaksanaan atau teknis-teknis dalam keberangkatan, dan juga praktek atau simulasi manasik haji itu sendiri. Selain itu, juga diadakannya pemrograman standarisasi pembimbing atau karyawan yang dipekerjakan, serta penyusunan jadwal dan anggaran atau budgeting dalam setiap kegiatan bimbingan manasik haji. Kemudian, yang kedua yakni pengorganisasian atau organizing. Dalam hal pengorganisasian bimbingan manasik haji ataupun umroh lebih berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, yakni pegawai atau karyawan, dengan salah satu caranya yakni dibentuk panitia yang membuat jadwal untuk melaksanakan bimbingan, menunjuk petugas atau pemandu yaitu pembimbing yang bersertifikat atau yang bersertifikasi pembimbing haji, dan selanjutnya membuat jadwal tersebut tersedia bagi seluruh calon jamaah haji yang telah menyelesaikan bimbingan. Kemudian yang ketiga yakni actuating atau aksi atau tindakan. Maksud actuating di sini berarti menggerakkan atau mendorong semua pegawai atau karyawan dalam konteks KBIHU atau KUA agar berusaha keras dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. Dalam posisi ini, semua pimpinan harus bekerja sama. Dalam hal ini terkait dengan program kepemimpinan ritual haji dan umroh tidak hanya pengelola, yakni KBIHU, tetapi juga jemaah yang melakukan bimbingan manasik tersebut. Tentunya pembimbing dilibatkan dalam proses pengajaran ilmu yang berkaitan dengan alur ibadah haji dan umroh, dan diajarkan proses rangkaian ibadah tersebut. Tentunya karena KBIHU selain bertujuan untuk duniawi, namun juga harus mengutamakan tujuan akhirat dengan keikhlasan dan meniatkan segala sesuatu atas nama ibadah. Fungsi selanjutnya yakni fungsi pengawasan atau controlling. Setelah tahap penggerakan, selanjutnya ada juga tahap pengawasan. Dalam tahap pengawasan KBIHU hanya dapat mengawasi kinerja para pegawai atau pembimbing dalam melaksanakan amanahnya yang telah diberikan. Selain itu, KBIHU sendiri akan diawasi secara keseluruhan oleh pihak penyelenggara ibadah haji dan umroh, yakni Kementerian Agama. Untuk fungsi pengevaluasian atau evaluasi pelatihan yang dilakukan KBIHU dilaksanakan pada saat awal pelaksanaan latihan, yakni dengan melakukan tes
kebugaran jasmani. Selanjutnya, setiap pelaksanaan bimbingan manasik haji para jemaah akan diberikan peningkatan beban latihan setiap minggunya yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya keluhan dari para jemaah, serta selalu diberikan tes atau ujian secara langsung kepada para jemaah tentang ilmu manasik untuk memastikan dan menindaklanjuti tingkat pemahaman para jemaah. Selain itu, tahap evaluasi dilaksanakan setiap waktu, terutama jika terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan manasik, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Dan setelah selesainya kegiatan pun, panitia selalu mengadakan musyawarah untuk mengevaluasi perjalanan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai rencana atau tujuan, atau malah terdapat masalah yang perlu dilakukan perbaikan lagi. Dengan diadakannya evaluasi ini, maka KBIHU atau KUA dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji dan umroh dengan lebih optimal. Selanjutnya, untuk bimbingan manasik jika dilihat dari unsur-unsur manajemen. Selanjutnya, terkait unsur-unsur manajemen. Jika dilihat dari beberapa unsur manajemen, maka bimbingan manasik juga perlu adanya tools of management yang di dalamnya meliputi money, method, material, mesin, dan market. Dengan keberadaan 6M tersebut, maka KBIHU dapat dikelola secara efektif dan efisien serta dapat dikelola dengan baik. Unsur yang pertama yakni yakni sumber daya manusia yang bertugas untuk menjalankan segala proses untuk mencapai tujuan yang akan diraih. Dalam KBIHU dan juga KUA, sumber daya manusia sangat penting dalam menunjang capability atau kualitas dari suatu KBIHU. Salah satu upaya dalam peningkatan sumber daya manusia pada KBIHU yakni perlu adanya standarisasi kualifikasi seperti pada bagian perencanaan analisis pekerjaan atau perencanaan beberapa profesi yang dibutuhkan pada KBIHU tersebut. Selain itu, sistem rekrutmen yang jelas dan mudah dipahami, sistem seleksi yang standarisasi dan terintegrasi, sistem penempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi tiap sumber daya manusia, bentuk kompensasi yang sesuai porsi dan terstandarisasi, serta terakhir, adanya sistem pelatihan kompetensi demi meningkatnya kualitas mutu standar sumber daya manusia di KBIHU tersebut. Yang hal tersebut akan berdampak pada kegiatan bimbingan manasik haji itu sendiri. Unsur yang kedua yakni money. Pada dasarnya, segala sesuatu pasti akan membutuhkan dana atau uang sebagai kebutuhan. Maka dari itu, dalam manajemen bimbingan manasik KBIHU perlu adanya pengelolaan dana yang baik. Salah satu contohnya pada pembagian kompensasi setiap karyawan atau pegawai dan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas yang diberikan kepada calon jamaah, seperti tempat yang nyaman dalam proses bimbingan, kemudian akomodasi, transportasi, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Unsur yang selanjutnya yakni metode. Pada unsur ini berisi langkah-langkah, cara ataupun pendekatan dalam menjalankan organisasi KBIHU tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang akan diraih. Beberapa langkah ini tentunya akan beragam melihat kultur dari setiap organisasi KBIHU yang ada. Namun, melihat dari metode bimbingan menurut pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kementerian Agama, Kabupaten, Kota, dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan, pasal 14, yakni meliputi ceramah, tanya jawab, praktik manasik, dan simulasi. Unsur selanjutnya yakni material. Pada tahap ini, manajemen bimbingan manasik memerlukan beberapa bahan material yang berkaitan dengan proses bimbingan manasik, seperti salah satunya materi atau bahan ajar yang akan dipahami oleh jamaah. Adapun menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji, Bab 7, bimbingan pasal 13, yakni meliputi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air, ta'limatul haji, tata cara ibadah haji atau manasik haji, praktik lapangan, fikih haji, manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan, hikmah ibadah haji, arba'in, ziarah,
kesehatan, akhlak, adat istiadat, dan juga budaya Arab Saudi. Hak dan kewajiban jamaah haji, pembentukan kepala regu, kepala rombongan, dan kloter, serta terakhir melestarikan haji mabrur. Unsur selanjutnya yakni mesin. Pada tahap ini, dalam bimbingan manasik bermaksud sarana dan prasarana yang dibutuhkan jamaah, seperti kursi roda atau tongkat bagi jamaah yang sudah tidak mampu berjalan, agar dapat tetap melaksanakan bimbingan atau ibadah haji di tanah suci dengan baik. Selanjutnya yakni markat. Pada tahap markat, dalam bimbingan manasik bermaksud sebagai upaya dalam peningkatan branding dan integritas suatu KBIHU tersebut yang bertujuan agar semakin banyak jamaah yang dapat bergabung dalam KBIHU tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori fungsi manajemen dalam bimbingan manasik haji dan juga unsur-unsur manajemen yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.